Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, bagaimana keadaan market crypto terakhir ini. Khususnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah hasil dari CPI atau Consumer Price Index yang baru saja rilis kemarin malam. Ya, kita akan lihat secara dampaknya dan bagaimana secara outlook ke depannya. Apakah kita tertipu oleh inflasi atau data dari inflasi? Kita akan coba bahas di video kali ini ya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita bisa lihat untuk saat ini market crypto memang mengalami penurunan 6,4%, yang bisa diartikan sebenarnya bahwa hasil dari inflasi tersebut atau CPI tidak terlalu bagus gitu ya, tidak terlalu positif. Nanti kita akan bahas secara implikasinya terhadap market atau keadaan makro ke depannya ya. Untuk Bitcoin kita lihat langsung turun kembali, mengalami penurunan drastis 9% ke area level 20.200, Ethereum turun ke 1.600 dan banyak altcoin ataupun kripto lainnya yang mengalami penurunan ya. Kita bisa dari sini 10%, 8%. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir di sini hanya eCash, Ravencoin, KNC tidak terlalu banyak yang mengalami kenaikan, lebih banyak yang mengalami penurunan. Bahkan di sini Terra Luna mengalami penurunan 22% ya, ini signifikan. Kita akan bahas kenapa dia mengalami penurunan juga sedikit ya. Nanti saya akan buatkan video khusus karena banyak teman-teman yang request juga untuk Luna, USDC dan Lunce gitu ya, kelanjutannya ya, karena ini ada berita baru juga, tapi kita cover di video selanjutnya saja ya. Solana juga mengalami penurunan, Avalanche juga mengalami penurunan ya. Secara Fear and Greed Index kita di level 27, tapi saya rasa kalau seperti ini kita mungkin akan ada penurunan lebih lagi gitu. Kita lihat dulu hasilnya ya. Kita bisa lihat dari sini S&P 500 atau bisa bilang indeks saham Amerika mengalami penurunan di sini. Gold mengalami penurunan ya. Lalu kita Bitcoin mengalami penurunan. Lalu kita lihat juga Forex ya, Euro US dollar juga mengalami penurunan. Artinya apa nih? 1, 2, 3, 4. Hasilnya nggak bagus dan penurunannya hampir identical gitu, identik. Persis di saat CPI data CPI-nya keluar langsung mengalami drop besar seperti itu ya. Kita lihat dari sini, the US stock market wipe out 1.6 trillion dollar today. Ini salah satu yang paling besar dalam beberapa tahun terakhir gitu ya di US stock market. Lihat rata-rata mengalami penurunan dan penurunannya cukup tajam gitu ya. Minus 5%, Apple turun hampir 6%, Google turun 5,8% seperti itu ya. Dan merah semua. Kita lanjut lagi di sini. Nah, bukan hanya saham Amerika, kita lihat juga di sini Asian stocks atau indeks saham Asia gitu ya, juga mengalami penurunan, plummet, mengalami penurunan setelah apa? Setelah US CPI shock. Setelah hasil dari CPI sendiri seperti itu ya. Lalu kalau kita kembali lagi ke dalam data yang kita lihat ya, ini yang bisa dibilang dikatakan hampir menyerupai gitu ya, hampir mirip ya, yaitu adalah tentang XPX ya, atau S&P 500 di tahun 2008 dengan tahun 2022. Kalau kita seperti ini hampir mirip gitu ya, dimana mulai terjadinya drop, dan pertanyaannya adalah apakah di sini drop besar terjadi. Kalau drop besar terjadi, ini artinya XPX ini membentuk lower low gitu ya, di bawah low sebelumnya, dan artinya kita akan ada further downside atau ada penurunan tambahan yang harus hati-hati juga gitu ya, karena bisa jadi market akan panik juga kalau misalnya tambah turun lagi seperti itu. Nah, tapi kita belum bahas tentang datanya kenapa buruk sih sebenarnya ya. Kita dari investing.com di sini ada dua hal yang kita sempat bahas di video terakhir gitu ya. Kalau kita di sini minggu besar untuk kripto, yaitu adalah CPI-nya dulu ya, year on year secara CPI-nya, dimana forecast-nya ini 8,1%. Jadi kalau misalnya kita turun dari 8%, saya rasa ini cukup positif, tapi ternyata hasilnya adalah 8,3%. Artinya apa? Artinya ini negatif. Inflasi malah mengalami kenaikan. Kalau seperti itu mungkin belum berakhir gitu. Mungkin malah untuk bulan depan masih bisa naik lagi. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi ini nggak positif. Ditambah lagi kalau kita lihat dari sini, ini yang CPI core month on month ya. Kalau teman-teman bingung CPI core apa, CPI itu apa, penjelasannya sempat kita sudah bahas di video terakhir, dimana kalau yang CPI core tersebut ini adalah khusus untuk barang-barang intinya aja gitu ya. Jadi barang-barang yang fluktuatif, yang terlalu volatile ya, yang naik turun itu nggak dimasukkan. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa actualnya dalam bulan ke bulan ya, month on month di sini naik 0,1%. Padahal forecastnya ini adalah negatif. Artinya kalau negatif ini ya mulai mengalami penurunan. Tapi ternyata dia malah masih mengalami
malah mengalami kenaikan. Bahkan sebelumnya ini 0%, ini malah naik 0,1%. Jadi kalau kita bandingkan dengan hasil di bulan Juli gitu ya, lebih positif yang bulan Juli dibandingkan dengan hasil yang di bulan Agustus gitu. Makanya kita bisa lihat market juga plummet atau mengalami penurunan jauh gitu ya, khususnya untuk Bitcoin juga. Kira-kira seperti itu simpelnya. Kita lihat dari sini, bukan hanya US CPI ya. Di sini ada UK CPI. UK ini ya Inggris gitu ya, tapi UK CPI ini justru sedikit berbeda, di mana inflasinya naik 9,9%. Tetap tinggi, 9,9% termasuk tinggi untuk di bulan Agustus. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu 10,1%, ya lebih baik gitu ya. Walaupun memang ini masih tinggi juga 9,9 dan 10,1% gitu. Lalu di sini ada pendapat dari Tyler Winklevoss. Di sini bilang Bitcoin is down on the news that inflation for August came in higher than expected. Jadi Bitcoin mengalami penurunan pada saat berita inflasi di bulan Agustus ini datang gitu ya, dimana inflasinya lebih tinggi dari yang diperkirakan, 8,3% instead of 8,1%. Seperti itu ya. Tapi dia bilang di sini secara fundamental Bitcoin should be up today. Kenapa? Karena Bitcoin ini sebenarnya adalah hedge against inflation. Jadi adalah aset untuk melawan inflasi. Tapi kenapa pada saat inflasinya naik, Bitcoinnya malah mengalami penurunan? Seharusnya kan inflasi naik, Bitcoin malah tambah tinggi lagi. Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin secara makro gitu ya. Orang-orang lebih prefer bermain aman gitu ya. Gak mau terlalu di risk aset atau aset-aset yang berisiko karena cukup fluktuatif, dan mereka lebih memilih untuk memegang cash gitu ya dengan keadaan ekonomi yang ada untuk sekarang. Lalu yang kedua ya mungkin belum mengerti tentang fundamental Bitcoin, dan ya salah satu alasannya adalah the fact that it is down shows just how early it is, atau masih awal gitu ya, dimana inflasi naik dan Bitcoin mengalami penurunan seperti itu ya. Ditambah saya mau tambahin untuk berita tentang Luna ya, ini hanya sekilas aja, yaitu di mana South Korea issue arrest warrant for Luna founder Do Kwon. Jadi Do Kwon ini bisa dibilang mau ditahan gitu ya dari Korea Selatan. Ini ada detailnya, nanti mungkin kita bahas di next video. Tapi kalau teman-teman perhatikan kenapa Luna, USDC, LUNC mengalami penurunan, karena ini, dan ini nggak bagus, ini cukup besar dan akan cukup negatif impact. Mungkin penurunannya akan besar sekali untuk ya trio Luna itu gitu ya. Jadi itu aja, kita sekarang masuk aja ke dalam analisa teknikal. Kira-kira bagaimana kedepannya untuk Bitcoin setelah kita mengalami penurunan seperti ini. Apakah September ini masih bisa bangkit atau malah kita membentuk lower yang baru ya, atau lower yang baru ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Sebelumnya kita sempat bahas bahwa memang Bitcoin ini terkena resisten ya di area level 22.300 di area ini gitu ya. Kita sempat bahas kalau memang hasilnya cukup bagus, dan memang kemarin ini lagi cukup positif gitu ya, karena Bitcoin mengalami kenaikan dan kenaikannya cukup signifikan dengan volume yang ada. Mungkin kalau hasilnya bagus ini bisa tes ke area 23.000, dan ini sangat cukup bagus lah untuk zona untuk teman-teman take profit kalau teman-teman yang trading gitu ya. Tapi memang secara hasil nggak terlalu bagus ya, dan membuat market panik, dan lalu ini mengalami drop yang sangat-sangat besar gitu ya. Apakah ada orang yang bisa mempredik? Ya kalau ini bisa dibilang hanya 50-50 gitu ya, apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau bagus dia naik, kalau kurang bagus ya dia mengalami penurunan gitu ya. Tapi hasilnya adalah dia mengalami penurunan dan dropnya cukup besar, 12% gitu ya. Kalau kita dari sini dalam 8 jam sebenarnya ini drop ya bisa dibilang 10% lah gitu ya, langsung turun ke area level 20.000 lagi. Namun di level 20.000 ini memang dia masih terkena level supportnya. Tapi bisa dibilang kalau kita lihat dari sini, kenaikan Bitcoin selama beberapa hari terakhir ini langsung ke reset, langsung kembali lagi balik ke awal lagi seperti itu. Nah pertanyaannya adalah apakah Bitcoin akan naik kembali lagi, atau ini hanya Bitcoin akan lanjut mengalami penurunan tambahan. Seperti itu. Dengan hasil makro yang ada, saya rasa saya tidak akan terlalu positif dulu untuk saat ini gitu ya. Apalagi terlebih lagi di akhir bulan September yang akan kita bahas. Mungkin minggu depan ini ada FOMC meeting. Jadi itu ada kemungkinan suku bunganya akan tambah agresif juga gitu. Artinya itu nggak akan terlalu bagus juga untuk market seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya kemungkinan ada penurunan tambahan. Tapi kalau secara outlook ya, untuk Bitcoin mengalami penguatan mungkin masih ada, tapi penguatannya nggak akan sampai ke level 23.000 gitu, kecuali memang volume mulai terjadi lagi gitu ya. Tapi di sini saya rasa orang akan lebih berhati-hati lagi dan lebih
bermain aman istilahnya ya. Jadi kalau kita Bitcoin mengalami penguatan, saya rasa mungkin naik tes ke area level 20.800-an mungkin ya di area level ini, karena ini adalah level resistance-nya dan kemungkinannya akan terjadi rejeksi juga gitu ya, dan mungkin Bitcoin akan bisa mengalami penurunan juga. Dan ini sebenarnya tergantung lagi kembali lagi ke dalam FOMC bagaimana itu ya, hasil dari FOMC. Cuma saat ini mungkin outlooknya seperti ini ya. Support Bitcoin untuk saat ini bagaimana? Support Bitcoin ya ini masih cukup tepat kalau teman-teman perhatikan secara time frame 4 jam ya. Kita bisa lihat memang di level ini saya bikin dulu. Jadi kisaran level 20 ribuan di sini memang menjadi support yang tepat, dengan resistennya dia adalah kembali lagi ke dalam zona 20.400 untuk saat ini ya, 20.400. Kita bisa lihat dari sini di time frame 1 jam ya. Dia sempat naik ke atas, ada rejeksi lagi di level 20.400. Ya, kenapa 20.400 kalau teman-teman bertanya? Karena kalau kita lihat dari sini, ini Bitcoin tes beberapa kali ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ya, 4 kali, ini mungkin bisa dihitung 5 kali juga di sini. Ini semua berada di kisaran level 20.400. Jadi kita bisa lihat ini sebagai strong resistance. Jadi selama Bitcoin mungkin nggak akan mengalami penurunan ke bawah lagi di bawah level 20.000, mungkin akan ada uptrend sesaat gitu ya, mencoba untuk naik ke level 20.800 dan ada potensi untuk ada rejeksi di area ini karena ini adalah strong resistance juga, baru mengalami penurunan yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu untuk secara outlook Bitcoin ya. Secara volume kita juga lihat coba ya. Volumenya kita bisa lihat memang di sini panic selling ya, market langsung panic selling. Ini volumenya cukup besar, volume selling 3 candle ya berturut-turut, candle 4 jam. Lalu candle untuk buy volumenya juga nggak terlalu kuat kalau kita lihat seperti ini. Ini yang kita bilang secara sentimen orang-orang akan langsung lebih fearful seperti itu ya. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Kalau kita Bitcoin dominance, apakah masih mengalami penguatan? Nah ini Bitcoin mengalami penguatan, lalu sekarang dari trace back gitu ya, dimana Bitcoinnya sedikit dropnya cukup besar juga untuk Bitcoin dominance, makanya ada penurunan. Nah pertanyaannya adalah apakah Bitcoin dominance akan kembali trending down atau kembali mengalami penurunan, atau ini dia hanya turun pullback sementara lalu mengalami coba kenaikan lagi ke area level 42%. Yang saya harapkan sebenarnya untuk ini, artinya Bitcoin kalau Bitcoin dominance-nya naik lebih condong mengalami penguatan gitu ya, karena kalau kita lihat selama beberapa minggu terakhir ya Bitcoin lebih condong sideways gitu ya. Ini baru dalam, kalau kita lihat dari sini ya, secara time frame daily kita close di sini, ini baru dalam beberapa hari terakhir ini Bitcoin lebih volatile ya, lebih naiknya lebih signifikan. Ini kita naik 21% dalam beberapa hari, lalu drop yang cukup besar gitu ya. Sisanya ini kemarin lebih ke arah ranging sideways aja sih kalau menurut saya ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.